ada juga yang high performer. Tinggal bisnis kita di bagian yang mana. Nah, ini tidak terlalu banyak saya bahas ya, karena kita nggak berfokus di sini. Nah, kita coba gali nih. Kira-kira mana yang lebih utama? Kita mengincar pelanggan baru atau memaksimalkan pelanggan lama. Nah, kira-kira mana nih yang lebih mau kita incar dengan kondisi seperti ini? Coba dijawab di komentar atau mau jawab langsung silakan. New customer atau existing customer yang mau kita maksimalkan? Kira-kira mana yang lebih utama? Oh, dua-duanya. Ada Bu Elis ini. Oke, ada lagi? Mana yang lebih utama nih kira-kira? Pelanggan baru atau pelanggan lama? Ada yang bilang pelanggan baru, ada yang pelanggan lama gitu ya. Yang paling tepat adalah tergantung bisnisnya apa ya. Artinya kalau bisnisnya itu peti mati, kita nggak bisa ya ngincar pelanggan lama. Jadi yang paling tepat tergantung apa bisnisnya. Kalau bisnisnya makanan, nah ini dua-duanya bisa kita mainkan. Nah kalau bisnisnya seperti Bu Ninis ini ya, bakery, kue, dua-duanya bisa dimainkan sebenarnya. Karena kadang kalau kita fokus pada newcomer, pada customer baru, yang lama nggak diurusi. Nah padahal happy customer itu adalah marketing terbaik. Daripada kita nganggarin budget gede untuk iklan, sebenarnya kita bisa maksimalkan pelanggan lama untuk bantu kita marketing. Nah, gimana caranya? Nah, itu kita pelajari hari ini. Artinya pelanggan baru atau pelanggan lama tergantung bisnisnya apa. Nah, kalau bisnisnya peti mati, bisnisnya kuburan, tanah kuburan, wah kita nggak bisa ya fokus pada pelanggan lama gitu ya, nggak bisa ditawarin lagi. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa combine dua-duanya ini? Pelanggan barunya kita bisa dapat, pelanggan lamanya bisa bantu kita untuk dua hal. Pertama, mereka bisa bantu kita beli lagi. Yang kedua, mereka bisa bantu kita cari pelanggan baru lagi. Nah, memutar pelanggan lama menjadi marketing. Ini yang asik sebenarnya. Oke, kita akan coba pelajari konsep dasar dalam penjualan ya. Rumusnya sales itu sederhana. Value dikurangi price dikali communication-nya. Value itu apa? Value itu adalah nilai dari produk kita. Nilai produk kita itu dari dua hal. Pertama, nilai fungsionalnya. Yang kedua, nilai emosionalnya itu ditambah ya. Contoh misalkan bisnisnya kopi. Fungsionalnya apa? Ya harus bisa bikin melek. Harus bisa bikin nggak ngantuk gitu ya. Nah kalau kopi ini setelah diminum ya ngantuk tetap ngantuk, ya nggak fokus tetap nggak fokus gitu ya, nggak ada bedanya sama minum air putih ya, berarti nilai fungsionalnya nggak masuk, value-nya dia rendah. Mau dijual berapapun nilainya juga rendah. Dikali communication yang bagus, ya tetap aja nggak akan tinggi gitu ya. Jadi value ini kita maksimalkan di dua hal. Fungsional artinya esensial dari barang kita yang kita jual itu apa? Esensialnya makanan ya mengenyangkan. Kalau esensialnya makanan sehat ya berarti mengenyangkan dan menyehatkan. Dan juga ada nilai emosional. Nilai emosional itu seperti misalkan Starbucks. Starbucks itu sudah bergeser dari nilai fungsionalnya kalau sekarang. Dia lebih ke nilai gengsinya. Nah, artinya ketika dua-duanya value-nya tinggi, mau price-nya tinggi pun nggak masalah. Nah, karena nanti ketika dikali dengan communication yang juga tinggi, nah maka penjualannya akan tinggi. Jadi konsep dasarnya adalah di sini. Ini yang perlu kita evaluasi dari barang kita. Apakah value kita itu sudah cukup tinggi dengan price yang kita punya? Berarti kita nggak bisa bilang bahwa barang mahal itu nggak bagus, barang mahal itu susah dijual. Nggak juga. Kalau value-nya dia lebih tinggi, nilainya lebih tinggi daripada harganya, ya tetap aja pasti untung. Apalagi communication-nya bagus. Communication ini cara kita memasarkan, cara kita menjelaskan ini ke publik. Nah, saat ini kita akan berfokus pada communication-nya. Value ini akan kita bahas pada pertemuan lain di product development strategi. Jadi bagaimana kita fokus meningkatkan value fungsional dan bagaimana kita menciptakan value yang sifatnya emosional. Value emosional ini value yang kalau dia pakai barang kita, dia merasa nilainya dia naik. Nah, contoh kayak misalkan orang-orang yang pakai iPhone ya. Nah, iPhone itu rata-rata casingnya yang belakang ini kalau nggak bolong, ya transparan kayak gini. Karena dia menciptakan value emosional. Logo Apple-nya itu mahal. Nah, rata-rata seperti itu kalau kita lihat casing-casingnya iPhone. Karena dia punya nilai emosional yang juga tinggi. Nah, bagaimana cara kita menaikkan dua itu, kita akan pelajari di
pertemuan selanjutnya terkait product development strategi. Saat ini kita akan fokus di materi communication-nya. Gimana sih cara memasarkan produk kita, mengkomunikasikan produk kita ke end user. Nah, pertama kita harus paham bedanya. Ada inbound marketing, ada outbound marketing. Dua-duanya penting. Kita nggak bisa bilang, oh ini lebih bagus dari ini, oh ini lebih bagus lagi. Nah, nggak bisa. Kita harus paham dua-duanya karena cara mainnya berbeda. Dari pendekatan ya, kalau kita melihat outbound marketing, dia itu mendatangi pelanggan. Nah, kalau inbound marketing, dia didatangi pelanggan. Loh, gimana caranya didatangi pelanggan ya? Nah, nanti kita pelajari. Nah, kelebihannya, kalau outbound marketing, cakupannya lebih luas, hasilnya terlihat, dan caranya lebih mudah. Nah, nanti kita akan coba lihat contohnya. Kalau inbound marketing, itu konversinya lebih tinggi, karena dia didatangi ya. Berarti orang yang datang, itu orang yang butuh. Budgetnya lebih rendah, dan lebih santai dalam jualan. Contoh outbound marketing itu misalkan kalau kita broadcast WA ke semua orang yang kita nggak kenal. Nah, misalkan Bu Ika jualan kue gitu ya. Bu Ika misalkan punya list 1000 kontak. 1000 kontak ini di broadcast semua produk kuenya Bu Ika gitu. Nah, artinya Bu Ika mendatangi pelanggan. Di mana? Di WA didatangi. Cakupannya luas, oh luas. Hasilnya bisa langsung kita ukur. Karena apa? Kita broadcast ke 1000 orang. Nah, yang respon berapa langsung bisa kita ukur. Tapi apakah konversinya tinggi? Belum tentu. Karena apa? Broadcast-nya bisa jadi random ke segmen yang tidak tepat. Bisa jadi ada yang ya dia orang yang nggak butuh kue, tapi tiba-tiba dapat broadcast-an kue, cuma dilewati gitu aja. Kalau inbound marketing, bagaimana caranya membuat dia yang menghubungi kita? Nah, kalau orang sudah menghubungin kita, kan konversinya lebih tinggi, karena dia butuh kan, sudah tinggal di closing aja. Kalau kita bicara CRM, itu sudah masuk ke hot prospect, atau minimal warm prospect, karena dia sudah menghubungi kita. Kekurangannya outbound marketing apa? Annoying, ganggu. Dan kadang jangka pendek. Misal kita punya kontak 10.000 WA, langsung kita broadcast semua ke 10.000-nya ya, atau kita broadcast bertahap. Kadang penerimanya terganggu, ini kenal juga enggak gitu ya, tapi ngubungin gitu. Kalau inbound marketing, kelemahannya ya lama karena kita menunggu sifatnya. Kita membuat orang untuk datang pada kita. Iya kalau datang kan itu konsepnya. Lebih lama, prospeknya juga terbatas. Nah, contoh outbound marketing itu telemarketing, email blast, WhatsApp blast, kita nyebar brosur, kita masang billboard, itu outbound marketing contohnya. Karena apa? Pasarnya langsung luas kan yang kita kejar. Email blast langsung ke 5.000 email, telemarketing kita langsung teleponin orang satu-satu gitu ya. Billboard yang lihat langsung banyak gitu ya. Kalau inbound marketing contohnya apa? Main di SEO, kemudian sosial medianya diperkuat, mengadakan webinar, memberikan konten-konten edukasi. Nah, dua-duanya ini penting. Karena outbound marketing ini akan menciptakan klien baru, inbound marketing akan mendatangkan klien lama dan bisa menciptakan klien baru dari klien lama. Nah, dua-duanya ini kita nggak bisa kesampingkan. Karena dua-duanya penting. Nah, sekarang kita akan coba pelajari lebih detail apa sebenarnya outbound marketing dan gimana cara kita menerapkan, dan apa itu inbound marketing dan bagaimana cara kita menerapkan. Dan dua-duanya ini kami sudah praktekkan. Nah, yang pertama terkait funnel. Funnel ini lebih ke arah outbound marketingnya. Gimana sih cara kita mendatangkan customer-customer baru dan bagaimana kita maintain mereka. Nah, konsep dasar kalau funneling itu adalah semua tergantung leads-nya dulu. Kuncinya di sini dulu. Leads itu calon pelanggan. Artinya, kalau calon pelanggannya nggak ada, kita nggak punya database, ya sulit kita untuk bicara perhitungannya untuk meningkatkan customer baru. Misalkan leads itu calon pelanggan, kita punya 1.000 calon pelanggan misalkan. Kemudian menurut data yang sudah berjalan, persentase closing-nya adalah 25%. Nah, berarti customer yang didapat adalah 250 dari 1.000, closing 25%, seperempat, berarti pelanggannya ada 250. Nah, anggaplah per masing-masing orang ini belanjanya 10.000. Dan rata-rata satu bulan transaksinya 4 kali. Jadi harga barangnya 10.000, transaksinya 4 kali, 250 orang. Berarti sebulan kita bisa dapat 10 juta omsetnya. Nah, lalu misalkan kita bicara marginnya adalah 50%. Misalkan ini makanan ya, marginnya 50%. Berarti sebulan kita menghasilkan profit 5 juta. Nah, ini contoh. Misal kita naikkan leads-nya, naik 5% aja. Dari 1.000 jadi 1.050.
Menaikkan 50 dari 1000 itu bukan angka yang sulit ya. Kecuali saya naikkan 50%. Anggaplah Anda punya kontak 1000, bulan depan saya minta Anda kontak 1500. Minta cari 500 database baru. Nah, itu berat. Nah, ini enggak usah muluk-muluk lah. Naikkan 50 aja. Naik 5%. Persentase closingnya dinaikkan juga. Nah, gimana cara menaikkan persentase closing? Nanti kita bahas. Jadi kontaknya cuma tambah 50, persentase closingnya dinaikkan 2,5%. Nah, berarti metode closingnya dinaikkan ya, entah komunikasinya, entah CS-nya. Nah, maka kliennya akan bertambah 5%, 15% kliennya nambahnya. Jadi dengan menaikkan leads 5%, menaikkan cara komunikasi yang baik 2,5% aja, nah ternyata bisa menaikkan customer sampai 15%. Nah, misalkan dari 15% ini berarti 288, total belanjanya kita naikin. Kita pakai metode namanya upscaling atau misalkan cross selling dan lain-lain ya. Kita naikkan 2.500 saja lah. Yang awalnya 10.000 dinaikkan jadi 2.500. 2.500 ini bisa harga barang naik atau penjualannya dinaikkan, di-combine ya. Gimana cara combine nanti kita akan pelajari. Terus rata-rata transaksinya naikkan 1. Yang awalnya orang beli 4 kali, sekarang orang bisa beli 5 kali. Nah, ternyata omsetnya naiknya bisa sampai 80%. Naik jadi 18 juta, dari 10 juta naik 18 juta. Nah, misalkan kita optimasi ya, yang awalnya marginnya 50%, marginnya kita naikkan. Nah, menaikkan margin itu caranya banyak, yaitu bisa kita naikkan harga yang paling gampang, atau kita turunkan cost of production-nya, atau kita turunkan biaya operasionalnya. Nah, ini macam-macam caranya ya. Saya pernah diajari sedikit sama orang yang dia bisnisnya seperti Mas Ibad ya, jualan rendang ya. Tapi dia bukan masakan Padang, dia masak tapi jual rendang. Jadi ternyata cara masak itu bisa menurunkan operasional jauh gitu. Lalu cara nutup panci, nah di waktu itu dia cuma ngajari itu ya. Jadi gini Mas, cara nutup panci yang tepat, kemudian menggunakan kompor yang tepat, ternyata itu bisa menurunkan operasional kita. Oh, saya baru tahu waktu itu ya. Oh, ternyata masak rendang kalau caranya tepat, gasnya nggak banyak. Artinya biaya operasionalnya nggak tinggi, walaupun harga jualnya sama, tapi kalau biaya operasionalnya turun, kan marginnya jadi naik. Nah, ternyata dengan kita modif angka ini sedikit-sedikit, dinaikkan 5%, dinaikkan 2,5%. Nah, ternyata profitnya bisa naik sampai 89%. Nah, ini yang kita pelajari. Gimana caranya kita menaikkan ini sedikit-sedikit aja, konsisten tapi ya. Daripada naikkan langsung drastis, tapi nggak konsisten. Kita akan coba naikkan dikit-dikit, ternyata menaikkan dikit itu dampaknya luar biasa, hampir 2 kali lipat ternyata kenaikan dari profitnya. Nah, ini adalah lebih ke arah communication yang dilatih di sini. Nah, bagaimana cara mendatangkan konsumen baru? Funnel itu seperti ini modelnya ya. Jadi kalau kita bicara, orang tahu itu pasti lebih banyak daripada orang yang datang. Dan orang yang beli pasti lebih sedikit daripada yang datang. Gampangnya gini, mungkin dari kita semua tahu ya, Matahari, kita tahu Ramayana, departemen store itu ya. Tapi dengan kita tahu belum tentu kita datang. Tapi kita nggak mungkin datang juga kalau kita nggak tahu itu konsepnya. Artinya orang yang datang ini akan lebih sedikit daripada orang yang tahu. Misalkan nih, kopinya Mas Erwin. Tidak mungkin saya datang kalau saya tidak tahu kalau Mas Erwin ini jualan kopi. Tapi semua orang yang tahu semua orang yang tahu bahwa Mas Erwin jualan kopi belum tentu datang juga ke Mas Erwin. Nah, berarti konsepnya apa? Perbanyak dulu orang yang tahu. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang datang. Semakin banyak orang datang, semakin banyak orang beli. Karena kalau kita ke department store, kita ke Indomaret lah misalkan ya, minimarket, kita tahu Indomaret. Kita datang ke Indomaret, tapi belum tentu kita beli barang-barang yang dijual di Indomaret. Kita hanya akan beli sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang kita datang nggak ada juga yang kita cari ya, jadi kita nggak beli. Artinya konsep dasarnya seperti ini. Orang tahu pasti lebih banyak dari yang datang pasti lebih banyak dari yang beli. Artinya gimana meningkatkan pembelian? Ya perbanyak orang datang. Gimana perbanyak orang datang? Memperbanyak orang tahu. Nah, masing-masing ini caranya tidak sama. Membuat orang tahu itu namanya brand activation. Caranya nggak sama dengan mendatangkan orang, yaitu marketing communication. Nah, seringkali kita ini belajarnya parsial. Langsung belajar Facebook Ads, langsung belajar Google Ads gitu ya. Itu adalah brand activation. Orang
Tahu, banyak yang tahu, tapi ternyata kita nggak menguasai cara untuk marketing communication-nya. Sehingga mereka nggak datang. Atau kita nggak menguasai cara sales optimization-nya, sehingga mereka datang tapi mereka nggak beli. Nah, itulah di sini kita coba hubungkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Facebook Ads itu bagus, Instagram Ads itu bagus, Google Ads itu bagus. Tapi itu masih di ranah untuk mendatangkan orang, minimal masih di ranah ini. Belum sampai ke ranah meng-closing. Nah, sekarang kita mulai dari brand activation. Nah, brand activation ini fokusnya apa? Fokusnya adalah membangun brand awareness. Orang tahu bahwa kita ada. Nah, di sini kita akan pakai konsep namanya amygdala hijacking. Nah, ini konsep sederhana tapi kadang dikesampingkan sama orang ya. Amygdala hijacking, amygdala hijacking itu adalah kita pakai Ada namanya termurah, tercepat, terlengkap, terdepan. Nah, kalau kita di Grounded Business Coaching, kita harus cari apa ternya dari kita ini apa. Nah, misal sebagai contoh nih ya. Halo Mas Erwin. Saya coba tanya ke Mas Erwin ini. Iya. Nah, Mas Erwin ini SD-nya berapa tahun yang lalu? Berapa ya? Bentar. Oh, sudah lama ya? Ya, udah lama banget. Nah, 10 tahun lebih ya? Lebih. Oh, lebih, oke. Anggaplah sudah 20 tahun yang lalu ya. Kira-kira Mas Erwin masih ingat nggak teman yang paling cantik dulu ketika SD? 30 tahun yang lalu SD. 30 tahun yang lalu ya? Iya. Nah, kira-kira 30 tahun yang lalu masih ingat nggak teman SD-nya paling cantik? Masih. Nah, 30 tahun yang lalu ya, teman yang paling cantik masih ingat ya. Saya SD sekitar 20 tahun yang lalu, saya masih ingat teman saya yang paling cantik ya. Nah, karena apa? Konsep berpikir otak kita dalam amigdala itu adalah mengingat apa yang paling bagus, yang paling cepat pelayanannya, yang paling murah. Kalau teman kita akan ingat teman yang paling pinter ya. Yang paling-paling itu yang paling diingat. Paling pinter, paling bodoh, nah itu diingat ya. Paling enak, paling tidak enak, itu yang diingat. Nah, artinya apa? Menurut Joseph Ledoux itu adalah informasi yang terperinci itu dikirim ke neokortex. Itu yang perlu kita harus mikir. Sedangkan informasi mentah yang penuh rasa emosional itu dikirim ke amigdala. Nah, amigdala ini yang kita nggak perlu mikir. Ini otak yang sifatnya otomatis. Misalkan, oh pelayan paling cepat, oh di sini. Teman saya yang paling pintar, oh ini. Kadang kita nggak perlu mikir. Tapi kalau misal saya minta Mas Erwin ingat teman yang paling cantik itu duduknya di bangku yang mana ya? Ya lupa sudah. Mungkin diingat-ingat bisa, tapi ya repot gitu ya. Artinya apa? Ini yang kita pakai dalam bisnis kita. Nah, jadi di tagline-nya buat ternya apa? Misalkan kalau terenak itu relatif ya, pelayanan tercepat itu kita bisa. Atau misalkan kalau pedes ya, terpedas, itu bisa. Jadi ternya ini yang kita bangun, kita cari apa ternya dari bisnis kita, cari 3. Jadi kalau di Grounded Business Coaching kita harus cari 3 ternya dari bisnis kita apa. Pelayanan dari kita ini ternya apa. Kalau nggak punya, ya dibangun. Karena amigdala hijacking ini yang membuat orang akan ingat pada kita dan membantu memasarkan produk kita. Nah, sekarang dari amigdala hijacking ini kita akan coba naikkan ternya. Diganti pakai namanya kata ganti asosiatif. Terbesar gitu ya, terbesar itu kita bisa ganti. Kayak misalkan bakso gajah ya, bakso gajah ini kita sudah dalam bayangan, oh gajah itu gede. Oh berarti baksonya gede-gede, sudah ada gambaran. Kemudian mie setan. Setan ini identik, walaupun kalau saya nggak cocok ya dengan nama-nama kayak gini ya. Nama adalah doa ya. Tapi kan dia identik dengan pedes gitu ya. Daripada bilang mie pedes gitu ya. Nah cari yang lain, kata ganti dari pedas ini apa? Nah kita ganti pakai kata ganti asosiatif. Atau pizza limo. Limo ini identik dengan panjang. Oh berarti pizzanya panjang. Nah jadi kita cari apa kata ganti asosiatif yang bisa mengganti ter tadi. Kalau mau pakai ter nggak apa-apa silakan. Tapi kalau mau punya uniqueness, kita punya keunikan yang berbeda, diganti pakai kata ganti asosiatif. Ini contohnya. Biasanya kata ganti asosiatif itu bermain di 3 hal ini. Di harga, dimensi, ukuran, atau presentasinya. Cara dia ditampilkan. Ada namanya rawon setan. Apakah yang beli setan? Ya enggak gitu ya. Karena dia berpikir oh setan itu keluarnya malam. Nah, jadi si rawon itu jualannya malam.
Nah, jadi kita coba pakai nama-nama yang punya kata ganti asosiatif dengan yang 3 ter tadi. Ter apa? Sebisa mungkin dicari. Dan dalam branding, jangan menggunakan nama menu atau nama lokasi sebagai brand. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau Pak Sarwono ini apa? Mie ya Pak Sarwono ya? Mie atau bakso Pak Sarwono? Saya kok agak lupa ini. Bakso Malang, Ustadz. Bakso Malang. Oke. Misalkan Pak Sarwono tinggalnya di mana? Saya kok lupa juga. Di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, Rawamangun. Oke. Nah, misalkan pada saat Pak Sarwono hadir di Rawamangun, Pak Sarwono lihat kanan kiri, oh nggak ada yang jualan bakso nih. Kemudian misalkan Pak Sarwono menggunakan nama bakso Rawamangun. Wah, ini bahaya. Jadi sebisa mungkin jangan pakai lokasi sebagai brand. Karena apa? Anggaplah Pak Sarwono ini namanya adalah bakso Rawamangun ya. Sudah gede, sudah ramai trafiknya. Kemudian datanglah orang yang punya modal lebih kuat, kapitalnya gede, modalnya kuat. Kemudian dia melihat tempat yang lebih strategis dari tempatnya Pak Sarwono. Kemudian bangun bakso juga. Nah, bakso Rawamangun juga namanya misalkan. Atau bukan bakso Rawamangun, buka bakso aja di situ. Tapi orang sudah tahu bahwa di Rawamangun ada bakso enak loh gitu ya. Tapi kan nggak tahu tempatnya. Nah, tiba-tiba si orang ini dengan kapital, dengan modal gede, dia bangun warung bakso yang lebih gede dari punya Pak Sarwono, lebih eye catching, tempatnya lebih strategis. Nah, nanti trafficnya akan geser ke situ. Karena apa? Orang tahunya adalah bakso Rawamangun. Rawamangun itu nama tempat. Tapi nggak tahu yang mana yang aslinya itu yang mana, kita nggak tahu gitu. Nah, bahayanya kalau kita menggunakan nama tempat sebagai nama brand kita, begitu gede gitu ya. Orang bisa bangun yang sama di sebelah-sebelahnya. Nah, di situ orang akan rancu sih, Rawamangun, bakso Rawamangun yang mana? Di sini bakso, di sana juga bakso. Terus yang mana baksonya gitu. Market kita bisa geser. Nah, artinya dalam brand activation, dalam kita membangunkan brand kita di orang-orang, brandingnya kita harus tepat. Jangan pakai nama menu, sama jangan pakai nama lokasi, sebisa mungkin seperti itu. Nah, terus belajar untuk menggunakan kata ganti asosiatif ya. Sambil diingat, 3 ternya ini harus dicari. Apa nih? Servisnya dari kita apa? Misalkan baksonya Pak Sarwono tercepat atau baksonya terbesar gitu ya. Nah, itu dicari. Itu yang dipakai branding. Nah, kemudian bakso Malang sip. Nah, sip rasanya, sip harganya. Nah, itu bagus juga. Nah, tinggal nanti dicari ya. Sip rasanya ini bisa diganti pakai apa? Sip harganya ini kira-kira apa yang lebih mengena nih. Tapi ini sudah bagus ya. Karena nggak langsung bilang bakso murah atau bakso mahal gitu ya. Ini keren, lumayan keren ini. Cukup keren juga Pak Sarwono, sip harganya. Walaupun nggak tahu juga ya harganya berapa ya. Tapi sudah bagus. Kemudian contoh brand activation. Bagaimana mengaktifkan brand kita di orang-orang. Nah, contoh seperti ini. Kita tidak pungkiri bahwa sekarang ini generasinya adalah generasi penunduk. Generasi orang kalau jalan sambil nunduk gini ya. Sambil lihat HP gini ya. Yang lebih parah lagi telinganya ditutup pakai headset kayak gini. Artinya apa? Kalau kita promosinya ngotot pakai, anggaplah bisnisnya kue atau laundry, kita mau ngotot pakai banner yang gede atau kita mau pakai suara gitu ya. Kadang lewat juga orang, karena sekarang kita nggak pungkiri generasinya seperti itu. Bahkan coba lihatlah orang-orang yang naik Gojek motor ya atau Grab ya. Jadi di motor pun mereka HP-an. Nah di motor pun HP-an, kadang headsetan, nggak lihat depan, nggak lihat kanan kiri, lihat HP gini aja ya. Apalagi yang di mall ya, di mall itu sudah mayoritas kayak gini orang lihat HP. Nah terus gimana kita menggait mereka gitu ya? Nah yang dilakukan oleh BreadTalk adalah mereka pakai parfum. Nah, jadi BreadTalk itu bau kuenya itu bukan bau kue beneran, itu parfum. Jadi di luar-luar sini, tempat-tempat tersembunyi sininya ya, itu ada parfum yang baunya roti. Saya juga baru tahu ternyata ada parfum bau roti itu ketika saya belajar di Mas Rama di Tegal. Bau kopinya di kafenya Mas Rama ternyata bukan bau kopi, tapi bau parfum. Bau essence, ada perasa. Nah, jadi parfumnya itu ditaruh di luar-luar sini, disemprot. Karena apa? Orang jalan mau matanya nggak lihat jalan, lihat HP, mau telinganya ditutup, hidungnya itu nggak mungkin ditutup ya. Nah, berarti walaupun tahu pakai masker, bau itu masih bisa masuk.
Dia menarik orang bahwa saya jualan kue loh. Itu pakai bau. Bukan pakai suara, bukan pakai poster yang menarik. Karena begitu kita lewat ada bau enak. Gini ya, baunya apa nih? Nah, orang tolak-tolak, oh ada orang jualan kue ternyata di sini. Jadi mengaktifkan brandnya dia pakai indera perasa yang lain, yaitu pakai hidung. Nah, karena matanya sudah kita sulit akses ya, lihat HP, telinganya ditutup pakai headset. Nah, termasuk laundry juga sama. Laundry ini juga tidak sedikit yang ternyata pakai semprotan di luarnya ya. Jadi pakai kayak parfum gitu di luar yang memang sengaja disebar di luar. Begitu kita lewat, ada, ini baunya wangi banget gitu ya. Padahal dari luar nih. Bayangkan kalau baju kita dicuci di situ, gimana wanginya gitu ya. Nah, jadi mengaktifkan brand itu kita bisa pakai indera-indera yang lain. Kalau matanya nggak bisa dipakai, kita incer yang lain. Ini terutama kalau bisnisnya laundry atau makanan, ini bisa dipakai. Nah, jadi untuk membuat orang tahu bahwa kita ada di situ. Nah, ini salah satu contoh brand awareness. Nah, yang kopi juga bisa. Coba lihat, kafe-kafe itu, kafe-kafe kopi, excelso dan lain sebagainya, semprotannya itu baunya kopi. Bahkan karyawannya, di baju karyawannya itu pakai parfum aromanya kopi juga. Saya juga baru tahu karena sempat diajari oleh Mas Rama waktu itu. Karyawannya dia itu pakai parfum baunya kayak brownies, memang dia jualan brownies ya. Sama baunya kopi, karena salah satu core bisnisnya kopi. Begitu lewat, orang itu sudah bau kopinya luar biasa gitu ya. Sehingga orang akan toleh-toleh cari kopinya di mana. Nah, itu salah satu cara. Kemudian berikutnya, contoh brand activation adalah yang sebelah kiri ini jualannya sama dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini juga jualan ayam sebenarnya. Tapi kita nggak ngerti kalau kita nggak datang, kemudian kita bertanya, Pak jualan apa sih? Oh jualan ayam. Nah sebisa mungkin kita bangun tempat yang dia bisa berjualan dengan sendirinya walaupun kita tutup. Nah kayak sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini walaupun nggak ada barangnya, kalau kita lihat kosong ya, tapi kita tahu dia jualan ayam. Yang sebelah kanan ini sama, nggak ada barangnya, tapi kita tahu dia jualan ayam. Nah, kalaupun dia tutup, minimal kita tahu, oh di sebelah sini ada orang jualan ayam. Nah, tinggal ketika dia buka, tinggal kita mempelajari pola kapan dia buka. Tapi kalau ini, dia buka pun kita nggak tahu dia jualan apa. Apalagi kalau dia tutup. Nah, jadi salah satu cara untuk membangun brand activation adalah bikin outletnya seperti ini modelnya. Jangan cuma nama, tapi kasih gambar jualan apa sih di situ. Karena kadang bagi orang-orang yang terutama di momen-momen puasa kayak gini ya, kadang pulang kerja mepet, waduh ini kalau saya di jalan juga sudah buka gitu ya. Nah, dia akan nyari tempat-tempat terdekat untuk buka. Nah, paling gampang apa? Visual dulu, tolak-toleh dulu, dilihat oh itu ada tempat jualan ayam, oh itu jualan bebek, oh itu jualan nasi kebuli. Langsung kelihatan dari tempatnya. Tempatnya sudah eye catching, tempatnya sudah nggak menimbulkan multi persepsi. Nah, tapi kalau seperti ini kita masih bingung, ini tutulan apa gitu ya. Nah, ini salah satu juga cara untuk membangun brand awareness. Orang akan tahu kita walaupun toko kita tutup. Nah, ini salah satu caranya. Nah, sebisa mungkin yang jualan ya kayak gini juga. Entah mau pakai stiker, entah pakai banner atau pakai apapun, yang penting tempat itu merepresentasikan Anda itu jualan apa. Walaupun nggak ada barangnya, minimal orang tahu. Nah, ini cara kedua. Yang tadi kita pakai essence, pakai perasa, aroma, sekarang pakai visual. Nah, lalu brand activation yang tidak natural yaitu pakai iklan misalkan. Nah, seperti ini ya, di Instagram, di Facebook itu kita bisa ngiklan. Iklan tujuannya apa? Untuk membuat orang tahu, saya itu punya produk ini loh. Nah, ini cara yang anorganik. Kalau tadi cara organik ya, ini cara anorganiknya. Bahkan di Google kalau kita lihat, ini salah satu contoh ya, ketika saya cari properti di Bali, yang keluar 4 paling atas itu iklan semua. Nah, artinya kita nggak bisa kesampingkan ini juga. Iklan itu nggak apa-apa, selama produk kita sudah market fit. Itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait produk market fit ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk brand activation, mengaktifkan brand kita biar orang tahu bahwa kita ada. Nah, tinggal kita cari mana cara yang paling tepat yang bisa diaplikasikan di tempat kita untuk mengaktifkan brand kita. Biar orang tahu dulu. Kalau orang nggak tahu, dia nggak mungkin datang. Itu konsepnya. Jadi biar dia tahu, semakin banyak orang tahu, akan semakin banyak orang datang.
Nah, ini adalah strategi untuk membuat orang tahu. Iklan ini membuat orang tahu. Essence tadi, perasa, itu membuat orang tahu. Kemudian eye catching seperti ini membuat orang tahu. Walaupun belum tentu datang, minimal dia tahu. Oke, sekarang kita lanjut. Masuk ke tahap 2, yaitu marketing communication. Orang sudah tahu nih, gimana caranya dia mau datang. Yaitu kita membangun namanya brand perception. Nah, sebagai contoh, brand perception ini kira-kira lebih ngeri mana antara hiu sama nyamuk nih? Coba dijawab di komentar nih. Kira-kira lebih mematikan mana antara hiu sama nyamuk yang sebelah kiri atau sebelah kanan ini? Nah, coba dijawab di komentar. Kira-kira brand perception-nya, oh Mas Erwin hiu gitu ya. Hiu lebih mengerikan ya. Nah, apalagi nih? Coba dijawab di komentar. Persepsinya lebih mengerikan mana hiu sama nyamuk? Mas Nafi katanya hiu ya. Hiu dan nyamuk. Kita akan coba, oh hiu giginya tajam ya, kata Bu Eka. Iya, memang hiu giginya tajam ya. Tapi kalau ternyata kita buka data, tahun 2019 di tahun yang sama, hiu itu cuma bunuh 4 orang. Nyamuk di tahun yang sama bunuh 409.000 orang. Nah, kenapa hiu ini lebih keren daripada nyamuk? Karena persepsinya hiu lebih mengerikan daripada nyamuk. Nyamuk ini kecil ya. Kalau kita lihat di film-film, ada film kayak Megalodon gitu ya. Kan hiu ya, hiu gede gitu ya. Jadi di persepsinya orang, hiu itu mengerikan. Padahal sebenarnya nyamuk lebih mengerikan ya. Nyamuk ini kecil, dikit kadang ya kerasa-kerasa dikit-dikit, nggak taunya kena DB, tumbang gitu ya. Atau paling parah bisa mati juga ya. Artinya ini data valid di tahun 2019, hiu itu cuma bunuh 4 orang, nyamuk itu bunuh 409.000 orang. Tapi bayangkan kalau di film-film misalkan ada tokoh utamanya mati digigit nyamuk, itu kan nggak keren ya. Misalkan perang gitu, tiba-tiba ada nyamuk digigit terus gitu ya. Terus mati orangnya sakit, nggak keren filmnya. Tapi kalau hiu, wah tiba-tiba ada hiu gede gitu ya. Nah orang akan takut. Artinya apa? Sesuatu produk itu akan kuat ketika komunikasinya juga kuat. Persepsinya kuat. Hiu itu ngeri loh, hiu itu mematikan loh. Padahal hiu itu nggak nyerang, kalau dia nggak diganggu. Kasus hiu menyerang itu nggak banyak gitu loh. Kecuali mereka diganggu duluan. Nyamuk mau diganggu nggak diganggu, tetap aja nyamuknya gigit ya. Tapi pemberitaannya lebih ngeri hiu. Bayangkan ada orang banyak kena DB ya, terus ada orang satu aja lah, satu digigit hiu gitu ya. Anggaplah di Pantai Ancol gitu ada orang renang digigit hiu mati gitu ya. Oh itu beritanya bisa sampai mana-mana itu, bahwa ada orang renang di Pantai Ancol kemudian digigit hiu. Akhirnya orang akan lebih takut pada hiu daripada pada nyamuk. Karena apa? Persepsi yang ditanamkan seperti itu sudah. Artinya kalau kita mau brand kita kuat, ya komunikasikan juga dengan kuat. Kita pengen brand kita kuat tapi komunikasinya ya ogah-ogahan gitu ya, sosmednya kosong, logonya nggak jelas, kemudian nama produknya nggak mencerminkan. Ya gimana itu membentuk persepsi yang kuat. Kalau misalkan Pak Sarwono bakso Sibo itu sudah keren. Tapi coba namanya yang lain yang nggak ada bakso-baksonya gitu ya. Nah, artinya brand perception-nya nggak masuk. Bahkan misal kalau ada juga orang yang pakai branding itu bakso gundul gitu ya. Brand persepsinya nggak masuk. Apa hubungannya bakso gundul? Oh, berarti yang punya gundul sebatas itu. Tapi kalau bakso sip, oh lebih bagus. Sip itu lebih masuk ke rasa. Bakso setan, bakso mercon. Nah, itu ya walaupun saya nggak cocok sama setan-setan juga ya. Lebih masuk ke rasa gitu ya. Nah, artinya brand perception dari produk kita sebisa mungkin kita cari cara gimana dia bisa dikomunikasikan dengan baik, entah melalui sosial medianya kita bagus, kemudian kita rajin share apa itu di story-story WA kita, kemudian dia bisa mengedukasi orang dengan baik, apalagi kita bisa mendekati ke orang-orang yang punya suara ya, misalkan seperti apa itu namanya? Endorser. Nah, seperti itu untuk membantu persepsi brand kita lebih kuat, atau KOL, Key Opinion Leader, kita dekati orang-orang yang suara yang dengar orang lain. Nah, artinya cara-cara ini yang perlu kita perkuat. Tinggal kita lihat dalam produk kita siapa nih Key Opinion Leader-nya. Call-nya itu siapa? Masing-masing itu nggak sama. Misalkan kayak produk saya adalah ERP sistem di bidang travel umroh haji. Sistem produk saya. Siapa key opinion leader-nya? Ya orang-orang asosiasi, ketua-ketua asosiasi, atau owner-owner travel besar.
Artinya bagaimana cara saya membangun persepsi yang kuat atas brand saya, brand RH adalah saya tinggal bilang aja ke orang-orang yang punya travel gede-gede atau ketua asosiasi, tinggal bilang aja untuk dia endorse, lalu kita in exchange kita tukar dengan apa. Nah, itu akan lebih powerful. Nah, jadi brand perception itu kalau kita mau pakai endorser, kita mau pakai tokoh, key opinion leader, cari yang nyambung dengan produk kita dan segmennya sesuai dengan produk kita. Nah, ini contoh ya. Jadi brand perception ini termasuk dalam bidang marketing communication. Nah, kemudian marketing communication juga yaitu dengan copywriting. Artinya copywriting ini dipasang di headline. Headline-nya sudah harus bagus kalau mau ngiklan. Nah, seperti Pak Saurmono tadi juga lumayan bagus. Headline-nya sudah keren, headline-nya masuk. Nah, salah satu contoh headline yang bisa menarik orang untuk langsung dia melihat seperti ini misalkan, makanan pejabat harga merakyat. Ini kalau kita jual makanan atau kalau kita adalah konsultan keuangan atau investasi, kita bisa pakai tagline kayak gini, kerjanya koloran, omsetnya miliaran. Atau misal bisnisnya asuransi, bisa jadi seperti ini, salah rencana jadi bencana. Nah, jadi yang bagus itu kalau saya lihat polanya mereka pakai rima, kalau ibarat kita belajar pantun ya. Jadi belakangnya ini sama, belakangnya ini kembar. Jadi ada rimanya, copywriting-nya. Jadi headline yang menarik itu sudah membuat orang mau noleh sudah ya. Kayak waktu itu kita sempat rame melihat apa itu properti. Walaupun saya nggak cocok ya, tapi itu terbukti ampuh ya membuat orang tertarik. Yaitu beli rumah dapat istri. Nah, ada yang kayak gitu juga ya. Beli properti dapat istri. Nah, itu salah satu headline yang bisa membuat orang, oh posisi gitu ya. Baru orang melihat, oh propertinya di sini. Walaupun kadang orang beli rumah juga nggak ngejar istrinya gitu ya. Tapi minimal orang sudah tahu. Orang bisa datang untuk mencari tahu, oh posisi sebenarnya beli rumah dapat istri, kita cari tahu, oh ternyata properti yang itu. Nah, kita bisa juga coba cari headline yang bagus. Tapi sebisa mungkin headline ini yang jangan ngawur kayak tadi ya. Saya nggak mengatakan itu nggak bagus sih, tapi nggak cocok dengan, kalau ritme saya nggak cocok. Tapi masing-masing orang bakal punya nilai yang berbeda-beda tergantung value yang kita junjung ini apa. Bisa juga pakai storytelling sebagai marketing communication. Nah, storytelling ini yang kita harus paham kebutuhan dari customer itu apa. Ini kita harus pakai empati. Jadi membangun narasi untuk menggiring persepsinya pelanggan. Nah, ini alurnya sama seperti kita bikin skripsi. Harus ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, kemudian kita kasih solusi atau referensi gitu ya. Sebagai contoh storytelling itu gini, kalau dalam produk saya ya, yang RH tadi. Jadi RH ini karena dia ERP itu segmen saya untuk yang karena RH ini khusus untuk travel spesifiknya untuk umroh dan haji. Nah, kita harus paham dulu masalah mereka apa. Nah, masalah mereka mayoritas itu administrasinya nggak rapi, keuangannya nggak rapi, operasionalnya nggak rapi, nggak ada database, itu masalah. Nah, apalagi keuangan. Jadi banyak sekali travel umroh haji itu keuangannya berantakan. Coba tanyain akuntansi, nggak ngerti gitu ya. Laporan pajak nggak ngerti, laporan standar akuntansi SAK ETAP nggak ngerti juga. Makanya banyak yang gede tapi duitnya kadang nggak ada gitu, karena nggak rapi. Jadi kita masuknya di situ. Jadi kalau kita mau storytelling, masuknya lewat situ. Misal saya mau tanya gitu ya, Bapak kan bisnisnya di umroh haji Pak ya, sejauh ini gimana Pak terkait penanganan keuangannya? Nah, masuknya lewat situ dulu. Misal, oh keuangannya begini, lalu kita masuk. Keuangan kalau nggak rapi itu dampaknya bisa seperti ini loh Pak. Dampaknya yaitu misalkan cash flow-nya bisa kacau, ada namanya shorted cash flow, ada juga namanya kita miss gitu ya. Artinya dari penjualan, dari komisi, ini kalau nggak match itu bisa berdampak luas. Jadi kita cerita, latar belakangnya apa dulu? Latar belakangnya kita mau bantu dia untuk selesaikan di masalah keuangannya. Atau kita selesaikan masalah administrasinya. Misal kita bisa tanya, Bapak kalau misalkan dalam satu pemberangkatan, ada 40 orang, bisa nggak kira-kira langsung ngecek dari 40 orang ini berapa sih yang kira-kira KTP-nya belum diserahkan, yang paspornya belum komplit, yang visanya belum keluar. Nah, nanti dia akan menjawab, oh cara saya begini gitu ya. Lalu kita tanya lagi, berapa lama sih Pak waktu yang dibutuhkan untuk memvalidasi 40 orang jamaah ini semua datanya sudah valid? Nah, misalkan dia bilang ya kira-kira sekitar 5 menit lah Mas. Harus kita cek ini dulu. Nah, kita tawarkan, gimana Pak kalau misalkan jamaahnya Bapak ada 400? Nah, apakah berarti nanti Bapak butuh waktu 100 menit?
Coba kalau jamaknya 1000, berapa waktu yang dibutuhkan? Gitu. Jadi kita buat dia mikir, oh iya juga ya. Nah, gimana kalau misalkan dengan suatu sistem Bapak bisa validasi kurang dari 1 menit? Cuman lihat aja dashboard bisa tahu, oh jamaah ini belum valid, pemberangkatan ini belum siap. Artinya mau misalkan Bapak jamaknya 400, mau 4000, nggak sampai 5 menit itu data sudah bisa divalidasi. Nah, jadi digiring dulu opininya. Kita tidak datang dengan langsung jualan, Pak saya punya sistem, nah, nggak masuk kayak gitu. Jadi datangnya adalah masalah dulu, Bapak punya masalah ini ya. Nah kalau Bapak menghadapi masalah ini gimana Pak solusinya? Kalau ada gini gimana? Kalaupun dia sudah punya solusi, kita compare dengan waktu. Kira-kira berapa lama Pak? Tingkat errornya itu berapa persen sih kira-kira dengan cara seperti itu? Nah gimana kalau kita coba pakai cara seperti ini? Jadi kita bercerita tentang produk kita. Kalau healthy food juga sama, kita nggak bisa datang langsung bilang, oh kami punya healthy food loh. Tapi cerita dulu, misalkan gini, kapan hari, saya punya teman yang dia itu usianya sama nih, anggaplah usianya 45-an ya atau 50 tahunan ya, usianya sama, teman saya sekolah dulu. Dulu sekolah itu sering bareng gitu ya, tapi di usia saya sekarang, saya masih bisa jogging, teman saya yang masih sepantaran, dia kalau jalan sudah pakai kursi roda, sudah pakai tongkat gitu ya. Nah, setelah coba saya cari tahu, kenapa sih? Kan kita sepantaran, sekolahnya bareng, usianya sama. Kenapa saya masih bisa jogging, saya masih bisa naik sepeda dengan lancar, tapi teman saya ini jalan sudah pakai tongkat gitu ya. Kadang mau berdiri aja harus dibantu orang. Oh, ternyata setelah dilihat, pola makannya kita beda. Pola makan saya adalah seperti ini, pola makan dia seperti itu. Nah, berarti di pola makannya ini yang perlu dievaluasi. Jadi kalau kita pengen di usia sekian itu kita masih bisa jalan dengan baik, maka yang perlu kita perbaiki adalah pola makannya. Nah, di situ masuknya. Jadi tidak datang dengan berjualan, kita datang, oke saya punya produk healthy food loh. Nah, nggak gitu cara datangnya. Jadi dari masalah dulu, storytelling itu kita cerita. Nah, itu salah satu contoh ya, termasuk yang misalkan jualan suplemen untuk kesehatan, atau yang jual apa itu kayak minyak ikan untuk kecerdasan anak. Nah, pendekatannya dengan cerita itu lebih menarik. Itu namanya storytelling. Nah, ini masuk dalam bagian marketing communication. Kemudian ini juga namanya marketing communication ya. Jadi pakai poster, pakai yang tagnya unik-unik ini. Bayar pakai doa. Kemudian ini tagline juga keren, makan di sini lindungi terhadap ibu terobati. Karena bagi kita kadang masakan paling enak ya masakannya ibu kita sendiri gitu ya. Walaupun kadang ya di tempat lain lebih enak, tapi masakan ibu ini lebih bikin kita kangen pada suasananya. Nah, dia pakai tagline seperti ini. Kemudian promo, nah ini yang lagi rame kemarin ya. Jadi PPKM diplesetin ya, jadi kayak misalkan MS Glow PPKM disingkat jadi singkatannya jadi ini ya, pori-pori kencang memesona. Nah, kita cari yang tren ini apa sih saat itu? Kalau kita masuk ke yang tren saat itu, kemudian kita bisa plesetin kayak gini, nah itu bakal menarik orang. Awalnya mungkin jadi lucu-lucuan ya bagi orang ya. Tapi kan dia jadi tahu ternyata, oh ternyata ini jualan ini loh. Oh ini jualan ini loh. Nah dia akan tertarik untuk mencari tahu. Nah ini salah satu, ini juga dari beberapa cara untuk melakukan marketing communication. Gimana cara konsumen itu mau datang ke kita. Oke ini contoh-contoh ya. Berikutnya kita akan coba ke sales optimization. Sales optimization ini bagaimana dia sudah datang, terus mau beli. Nah, tadi kan ada orang tahu ini lebih banyak daripada yang datang, kemudian dari datang menjadi beli. Orang beli ini lebih sedikit daripada orang datang. Nah, gimana caranya? Orang sudah datang terus dia mau beli. Nah, kalau F&B atau apapun ya, lebih tepatnya itu terutama makanan-makanan seperti ini, itu bisa dimulai dari packaging atau kemasan yang bagus. Nah, karena apa? Packaging itu sebenarnya media komunikasi antara kita dengan pembeli. Nah, dalam packaging ada beberapa unsur yang harus diperhatikan, ya higienis, unik, sederhana, kemudian identitasnya. Kayak yang di sebelah kiri ini, packagingnya ini, padahal ini cuma makanan biasa ya, ini cuma lupis sebenarnya ya. Yang dikasih ketan, dikasih gula gitu ya. Ya makanan biasa sebenarnya seperti yang dijual oleh Bu Nani ya. Tapi packagingnya bagus. Nah, kalau misalkan Bu Nani menjual dengan harga 5.000, di sini harganya 25.000. Packagingnya luar biasa gitu ya, dan ini keren. Dan packaging yang bagus akan membuat orang, sekarang ini polanya kan orang mau makan di foto dulu ya.
Nah, kalau kayak gini, bagus kayak gini, orang akan difoto dulu. Difoto apakah disimpan di HP-nya? Ya enggak dong, dipamerin kan. Dipamerin ke story WA-nya dia, ke Instagram-nya dia, ke Reels-nya dia, atau ke story dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Itu sudah jadi marketing berjalan. Dengan kita membuat packaging yang bagus, kita memberikan sajian yang bagus, sekarang itu polanya orang-orang itu cekrek dulu kok. Cekrek viralkan gitu ya. Nah, termasuk kalau packagingnya nggak bagus. Difoto dulu, nanti disebarin. Nah, itu yang bahaya. Artinya packaging ini bukan hal sembarangan. Kalau packaging bagus kayak ini misalkan, penyajiannya bagus, delivery-nya bagus, nah orang tertarik untuk difoto, apalagi di video, setelah itu disebar sama dia sendiri. Karena keren. Istilahnya apa? Makanannya Instagramable. Nah, ini untuk meningkatkan sales ini luar biasa. Orang lihat gambarnya aja udah mau datang kayak gini ya. Ini menarik soalnya. Dan berikutnya yaitu service. Nah, service itu ada namanya excellent service. Ini kalau kita belajar ISO 9001/2015 ini diajarkan ya, excellent service itu seperti apa dari hulu ke hilir. Tentang manajemen mutu terutama. Nah, kita harus paham konsep 3A. Sebenarnya 5A ya. Di sini saya pakai 3A aja. 3A ini kita harus paham kita harus maksimalkan dari 3A ini. Ada attitude, attention, sama action. Jadi usahakan ketika ada pelanggan datang, kita kasih attitude yang bagus. Sikapnya kita bagus. Jangan sikapnya acuh gitu ya. Nggak peduli atau ya nggak ngomongnya nggak sopan gitu ya. Duduk situ Pak, atau di sini Pak gitu ya. Attitude-nya sudah nggak bagus. Orang datang pun bisa pulang kayak gitu, sudah datang loh. Dan itu coba tanya Coach Ridwan ya. Coach Ridwan pernah menceritakan ini juga ya ke teman-teman UYC 4 waktu itu. Dan saya pun pernah mengalami itu. Artinya ketika kita datang ke suatu tempat dan si CS-nya ini nggak ramah, kita udah datang mau beli loh. Kita bukan nggak mau beli gitu ya. Datang mau beli tapi CS-nya nggak ramah gitu ya. Penanganannya nggak bagus, ya sudah kita pergi dari situ. Bukan kita nggak butuh barangnya, kita nggak suka sama orangnya. Nah, artinya attitude, attention ini juga harus dimaksimalkan dari kita. Kalau orang tanya, ya jangan HP-an. Jangan pegang HP sambil nanggapi, oh beli apa Bu? Sambil jawab ini ya. Ya nggak, orang sudah pergi gitu loh. Kita nggak present di situ ya. Dan action itu gimana? Kalau kita sudah pesen, misalkan, Pak, saya mau beli ini ya, saya pesen ini gitu ya, datangnya lama gitu ya, males sudah mau datang lagi dia. Misalkan, oke lah harganya cocok, rasanya enak, tapi pesan itu lama gitu ya, apalagi tingkat kesalahannya tinggi, saya nggak pesen itu, yang datang itu gitu ya. Nah ini bakal orang sudah datang, dia nggak mau datang lagi, atau sudah datang tambah nggak mau beli gitu ya. Dan yang harus kita perhatikan adalah kesan pertama itu nggak tercipta 2 kali. Kalau image ketika datang itu bagus, pelayanannya bagus, ya orang akan datang lagi, kesannya akan bagus. Tapi kalau kesannya sudah nggak bagus, orang nggak mau datang lagi. Dan kita harus paham bahwa setiap interaksi dengan orang itu peluang. Artinya kalau kita punya CS, kita punya customer service, kita punya restoran, kemudian atau kita punya butik ya, usahakan timnya di training untuk komunikasi dengan pelanggan. Nah, jangan sampai ada pelanggan diem gitu aja ya. Ditanya kebutuhannya apa, mau suka yang ini atau suka yang ini gitu. Nah, interaksi itu penting. Jangan dibiarin gitu aja. Nah, ini adalah salah satu konsep untuk sales optimization. Packagingnya dibagusin, servisnya dibagusin gitu ya. Nah, ini adalah cara-cara untuk mendatangkan. Nah, termasuk ini ya sales optimization. Bagaimana memaksimalkan penjualan, yaitu kita bisa pakai endorser, kita pakai brand ambassador. Tapi yang diperhatikan adalah harus linear dengan produknya. Dan harus satu kelas dengan produknya. Contoh misalkan, ini Joyce ya, ketika dia pakai produk sampo untuk hijab, nah dia pakai Fatin. Kemudian Citra dia pakai ini. Nah, cuman seringkali kita ini kurang bijak dalam memilih endorser atau brand ambassador. Contoh ya, produk yang brand ambassadornya keren, tapi ternyata tidak meningkatkan penjualan karena nggak masuk akal ya. Yaitu misalkan, ini contoh ya, bukan berarti saya apa itu namanya black campaign ya. Nggak, ini contoh ya, contoh untuk pelajaran kita juga. Oppo atau Vivo ingat saya, menggunakan Agnes Monica pada saat itu untuk brand ambasadornya. Tapi mungkinkah seorang Agnes Monica itu pakai Vivo?
Ya nggak mungkin lah, dia pasti pakai iPhone kan. Nah, artinya apa? Memang ada brand ambassador, dia keluar duit loh di situ. Tapi orang juga sudah mikir, ya nggak mungkin seorang Agnes pakai Vivo gitu kan. Ya mau dikasih pun nggak bakal dipakai gitu. Kemudian kalau kita lihat MS Glow, nah ini bukan black campaign juga ya, contoh. Dia pakai siapa? Pakai Nagita Slavina, pakai Kiki. Mungkin nggak Kiki pakai MSG? Ya nggak mungkin juga gitu loh. Dia pakai SK itu ya. Yang mahal, yang harganya bisa 2 juta, bisa 3 juta gitu ya. Nah, dia kalau kita mau pakai brand ambassador, kita mau pakai endorser, dilihat dulu. Linear nggak, inline nggak dengan produk kita. Sesuai segmen nggak? Nah, segmen sebenarnya yang dibahas di materi yang mau saya bahas hari ini ya, cuman saya skip jadi materi yang marketing sekarang. Nah, dan sekarang kita perlu perhatikan bahwa marketing sekarang polanya bergeser. Dari yang dulu menggunakan namanya makro influencer, sekarang bergeser ke namanya mikro influencer. Nah, apa itu ya? Jadi daripada kita anggaplah untuk bayar Fatin ini kita bayar 100 juta misalkan ya. 100 juta diiklanin Fatin satu kali. Sudah, setelah itu selesai. Nah, sekarang polanya bergeser namanya mikro influencer. Kita sama-sama punya duit 100 juta. Ya mending bayar orang yang 1 jutaan tapi 100 orang. Daripada bayar 1 orang tapi 100 juta. Mending bayar 1 juta tapi 100 orang. Dengan apa? Konsep skenario. Gampangnya gini. Anggaplah 100 juta. Saya turunilah 10 juta deh. 10 juta tapi kita bayar orang 1 jutaan gitu ya. Biar nggak gede-gede banget budgetnya. 10 juta tapi 10 orang memasarkan. Nah 10 orang ini diskenariokan. Seperti 10 orang ini berdebat. Dan ada harinya. Nggak 10 orang ini promosi dalam 1 hari. Gampangnya gini, di hari pertama orang A, orang ini bahas, anggaplah bakso sip tadi ya, baksonya Pak Sarwono. Dia bilang, wih bakso sip ini luar biasa rasanya gitu ya, di luar ekspektasi saya gitu. Nah orang kedua datang untuk mengcounter, enggak saya di situ biasa aja kok. Nah orang ketiga ikut diskusi juga gitu. Nah nanti kan, tapi nggak dalam 1 hari, ada skenario-nya kayak drama mainnya. Sekarang ini eranya drama ya, kita apa-apa jadi drama gitu ya. Tapi itu efektif. Nanti orang akan penasaran, oh pasti bakso sip ini, orang ini ngomongin bakso sip, orang itu juga ngomongin bakso sip gitu ya. Jadi kita sudah setting, nanti kamu ngomong ini ya, nanti kamu ngomong ini, nanti kamu counter dia dengan kamu bicara ini, nanti kamu responnya begini, nanti kamu postingnya seperti ini. Jadi kita bayar 10 orang yang budgetnya 1 juta, daripada bayar 1 orang yang budgetnya 10 juta langsung. Nah sudah bergeser sekarang trennya, yang lebih masuk itu lebih ke mikro influencer, orang dipengaruhi dari lingkarannya dia. Nah itu sekarang caranya lebih efektif. Jadi tinggal kita cari key opinion leader call tadi, mikro influencer dari masing-masing tempat ini di mana. Daripada kita bayar satu gede, mending bayar banyak tapi kecil-kecil dan digiring. Ya. Nah jadi ini caranya. Dan kita harus perhatikan, influencer itu semakin populer, memang reach-nya, jangkauannya semakin luas. Tapi trust-nya semakin kecil. Nah, karena apa? Sekarang orang sudah pintar kok, orang bisa nebak. Barang yang di-endorse itu rata-rata barang yang kualitasnya nggak terlalu bagus. Kalau kita lihat produk-produk yang dari MLM atau produk-produk ya kosmetik yang kita bisa nilai lah, sebenarnya kosmetik itu kita bisa white label ya. Nah, rata-rata barang-barang yang di-endorse sama orang-orang besar itu barang-barang nggak terlalu bagus. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Sekarang trennya sudah seperti itu. Orang nggak terlalu percaya. Memang orang kan melihat jangkauannya tinggi karena apa, followernya dia banyak ya. Tapi nggak beli. Karena apa? Kita sudah tahu lah dia cuma endorsan gitu aja ya. Nah, makanya bergeserlah ke micro influencer. Nah, itu namanya untuk sales optimization. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita punya waktu sekitar 20 menit lagi. Nah, sekarang dibalik. Customer experience. Yang tadi, yang 3 tadi, itu adalah untuk mendatangkan customer. Nah, sekarang kita akan coba meningkatkan repeat order. Orang sudah datang ke kita, dan dia mau beli lagi. Atau dia mau ngajak orang lain untuk beli. Nah, gimana caranya? Nah, ini yang sekarang akan kita coba sharing ya. Namanya customer experience. Nah, customer experience ini funnel-nya terbalik dari yang tadi. Nah, pertama adalah kita berfokus gimana orang itu mau beli lagi, mau repeat, ya, repetition. Setelah beli lagi, kita fokusnya adalah gimana dia mau beli lebih. Namanya metodenya increase transaction. Kemudian, yang akhir adalah gimana caranya dia mau mereferensikan.
Nah, jadi sudah dia beli lebih, kemudian dia ngajak orang untuk beli lagi di situ. Makanya funnel-nya kebalik. Karena dari orang beli lagi, nanti akan menghasilkan lebih banyak lagi yang beli lebih, menghasilkan penjualan lebih tinggi. Dari beli lebih akan menghasilkan referensi yang lebih tinggi. Jadi omsetnya akan lebih tinggi, kebalik nanti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat gimana caranya meningkatkan repeat order. Yaitu kita harus menghadirkan namanya wow experience. Apa wow experience itu? Dengan harga sekian, apa sih yang biasanya didapat? Kita harus paham kondisinya dulu. Misalkan dengan harga sekian, biasanya kita dapat, kalau misalkan mie ya, makanan mie atau bakso lah. Atau kopi misalkan ya, kopinya siapa? Kopinya Mas Erwin misalkan. Dengan harga sekian apa sih yang didapat? Biasanya kopi 18.000 dapatnya cuma kopi. Nah, ternyata setelah beli kopi dia dapat juga snack. Snack kecil ya untuk pelengkap kopi. Nah, itu salah satu contoh wow experience. Nah, biasanya sekian itu kita beli cuma dapat ini loh. Loh, ternyata beli di sini kita bisa dapat ini, kita bisa dapat lebih. Walaupun nggak terlalu bernilai gitu ya. Tapi lebih intinya. Nah, karena kelebihan itu yang diomongin sama orang-orang. Nah, kemudian berikutnya berikan pelayanan di atas ekspektasi. Nah, contohnya misalkan kalau ini contoh sederhana ya. Kalau yang driver Gokar, nah misalkan kita bisa sisakan sedikit keuntungan lah untuk beli permen atau beli snack ditaruh di belakang sehingga orang melihat, ini kita bisa dapat snack ya, bisa dapat permen gitu ya. Atau misalkan restoran gitu ya. Restoran apalagi ketika musim hujan, coba siapkan orang untuk bawa payung lah untuk jemputin orang di jalan-jalan gitu ya. Kadang turun dari mobil dia bingung, ini nanti saya nggak bawa payung gitu ya. Kasih pelayanan di atas ekspektasi. Dijemput pakai payung, diantar gitu ya. Nah, kalau misalkan bisnisnya adalah rental mobil, nah kita ajari drivernya untuk meningkatkan pelayanan di atas ekspektasi. Turun, bukakan pintu, tutupkan pintu, antar, diantar pakai payung juga kalau hujan atau kalau panas gitu ya, kita bantu apa. Nah, jadi itu namanya wow experience juga. Karena apa? Biasanya kita masuk mobil ya masuk sendiri, keluar ya keluar sendiri, ngangkat barang sendiri. Nah, kasih pelayanan yang lebih dari situ. Terus berikan bonus kecil yang berkesan. Bonusnya sebisa mungkin nyambung. Misalkan kita jualan steak. Steak ini kan makanan yang bikin tenggorokan ini jadi panas gitu ya, kadang jadi seri gitu ya. Nah, apa bonus kecil yang berkesan yang bisa mengantisipasi itu? Misalkan apa? Kayak jus yang kecil aja lah. Atau misalkan bonusnya karena makanan yang mahal itu profitnya gede. Sisakan profitnya untuk kasih wow experience. Entah jus atau minuman apa itu kayak minuman ringan, soda, soft drink gitu ya. Atau misalkan air kelapa itu juga menyegarkan ya. Yang nyambung yang pokoknya. Bonus kecil yang berkesan. Dan kita harus paham kebiasaan pelanggan. Nah, kebiasaan pelanggan ini ada suatu cerita dari Domino Pizza. Ini cerita kisah nyata ya. Mereka pakai sistem CRM, Customer Relationship Management, yang mencatat kebiasaan pelanggan. Jadi dicatat kebiasaan pelanggan. Ada seorang pelanggan, anggaplah namanya A gitu ya. Si A ini biasanya beli di situ. Setiap 2 minggu dia datang. Setiap 2 minggu datang kemudian beli, 2 minggu lagi datang beli, sehingga si si kasir, si orang CS itu sudah paham, oh orang ini biasanya datangnya 2 minggu sekali loh. Nah tiba-tiba si A ini nggak datang dalam 2 minggu, ditunggu 10 hari pun nggak datang gitu ya. Lewat 10 hari udah mau masuk ke 2 minggu, coba si supervisor bilangnya coba deh kamu cek di rumahnya si A ini, kamu aja lah, say hello aja lah, biasanya kan dia datang kok, ini sudah 10 hari nggak datang gitu ya. Kemudian salah satu CS-nya datanglah ke rumahnya si A tadi. Dibel gitu ya, pintu rumahnya dibel, nggak keluar-keluar. Setelah coba dicek di jendela, oh ternyata si A ini sakit gitu, dia pingsan, sudah tergeletak gitu ya. Akhirnya si CS ini menghubungi ambulan, menghubungi rumah sakit sehingga si A ini bisa terselamatkan. Nah, ternyata dengan kita paham kebiasaan pelanggan, itu nggak hanya membuat penjualan kita tinggi, tapi itu bisa menyelamatkan pelanggan kita juga. Bayangkan, dalam case itu, si A apa nggak cerita ke teman-temannya? Ya dia akan cerita ke teman-temannya. Saya waktu itu sakit, sudah tumbang. Nah, kamu tahu nggak siapa yang nyelamatin saya waktu itu? Yang nyelamatin saya ternyata stafnya Domino Pizza gitu. Itu kisah nyata, itu ada. Cuman saya lupa namanya, saya ada story-nya sih, ada ceritanya tentang itu. Artinya kita perlu paham kebiasaan pelanggan kita apa. Pelanggan kita sukanya apa sih gitu ya. Nah, wow experience itu nggak mungkin bisa kita beri kalau kita nggak punya empati yang kuat ke pelanggan kita.
kita nggak ngerti juga standar yang ditetapkan di luar apa. Jadi kita perlu ngecek kompetitor kita gimana sih. Oh, kompetitor kita bisa ngasih seperti itu, kita bisa nggak kasih lebih. Nah, dengan cara itu orang akan repeat lagi, beli lagi. Karena apa? Merasa nyaman. Transaksi itu sekarang lebih banyak, terutama kelas menengah ya. Kelas menengah itu lebih banyak dari faktor emosi daripada harga. Kecuali yang kalau segmen kita kelas bawah ya. Segmen kita di low banget, segmen low itu memang lebih suka harga daripada servis. Tapi segmen yang menengah itu servis daripada harga. Nah, jadi kita perlu melihat di situnya, servis kita sudah bagus atau belum untuk membuat orang itu repeat lagi. Dan kita sudah punya bonus-bonus kecil yang berkesan nggak yang membuat orang itu mau repeat order lagi ke kita. Nah, ini ya bagaimana cara pelanggan membeli lagi produk kita. Nah, ada lagi repetition, ini terutama yang bisnis makanan ya, dan ini banyak dilakukan di kafe-kafe. Ada namanya kalau kita mau repeat order yang langsung, direct. Nah, itu kalau bisnisnya makanan, kalau sudah selesai langsung aja di clean up. Nah, kayak ini ya, kita bisa alasan, ini bisa kami clean up ya, karena mungkin piringnya mau dipakai yang lain atau biar kelihatan bersih. Karena kalau meja ini sudah kosong, orang itu sungkan mau ngobrol lama. Akhirnya apa? Pesan lagi lah. Mau pesan yang murah-murah sekalipun dia akan pesan lagi. Karena apa? Sungkan, mejanya kosongan nih. Artinya yang punya bisnis makanan bisa dicoba di clean up setiap selesai. Biar apa? Jangan dibiarin lah meja meja sudah ada makanan habis dibiarin, itu ngobrol terus nanti nggak selesai-selesai. Belinya sedikit ngobrolnya lama gitu ya. Tapi kalau barang piringnya sudah diambil, sungkan dia, mejanya kosongan gitu ya. Kita mau ngomong lama-lama nggak enak gitu. Nah, ini juga cara untuk segera repeat order lagi, untuk pesan lagi. Indirectnya, artinya dia pesan lagi tapi nggak hari itu, kita bisa pakai konsep kayak gini. Pakai konsep stempel atau pakai konsep 10 kali cuci gratis 1 kali cuci, tapi harus ada stempelnya kayak gini ya. Jadi begitu datang, kita stempel, plek gini ya. Nanti kalau sudah dapat 10 kali, dia dapat bonus apa. Sehingga dia akan datang karena apa? Ada bonusnya ini. Bayangkan kalau misalkan datang ke situ dan tidak dapat apa-apa. Ya mending saya juga beli ke tempat lain. Artinya bargain power kita untuk di sini nggak ada selling point-nya kok. Saya beli di situ sering sama saya nggak beli sering juga nggak ada bedanya. Tapi kalau pakai konsep seperti ini, semakin sering beli kan semakin bisa dapat bonus. Tapi tentu Anda harus punya perhitungan yang matang biar nggak boncos gitu ya. Nah, tapi ini bisa dipakai. Jadi untuk meningkatkan repeat order baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian bagaimana cara increase transaction, menaikkan transaksi. Yang awalnya transaksi cuma sekian, dinaikkan jadi sekian. Nah, ada beberapa metode namanya upselling, cross-selling, sama bundling. Upselling ini, coba kapan-kapan kalau ke Starbucks, ketika ditawarin, iyain aja semuanya. Harga itu bisa naik sampai 150%. Kita pesen ya, 50.000. Diiyain terus, itu minimal bisa sampai 75.000 nanti. Atau bisa naik sampai 2 kali lipat harganya. Nah, upselling itu kita harus cari bahan yang bisa dicombine sama ini. Misalkan kayak Starbucks ini ya, nggak sekalian ditambahin ininya, nggak ditambahin ini, kita lagi ada promo loh. Nggak sekalian ini enak loh kalau dimakan bareng sama ini cocok loh dimakan ini barengan. Nah, itu upselling namanya. Jadi usahakan kita jual barang ini yang nyambung. Yang ini kalau nggak ada ini itu nggak enak. Sehingga orang ya beli dua-duanya nanti ya. Atau ini adalah meningkatkan rasa dari ini. Nah, jadi kita cari apa nih yang bisa di-upselling dari kita. Misalkan kopi, apa yang bisa di-upselling? Kopi itu banyak banget yang bisa di-upselling. Makanan itu banyak banget yang bisa di-upselling ya. Atau cross-selling. Cross-selling itu pelengkapnya. Jadi bukan melengkapi ini, tapi kayak misalkan beli roti, maka ada pelengkapnya susu. Kalau pasta gigi, berarti sikat gigi ya. Sikat gigi sama pasta gigi. Jadi cross-selling. Jadi apa nih yang kalau kita beli ini, maka pasangannya juga bisa melengkapi. Nah, kalau upselling masih satu jenis, ini sudah beda jenis. Atau bundling. Bundling ini biasanya dipakai ke barang-barang yang kurang laku. Jadi barang-barang yang sudah nggak terlalu laku, daripada dibuang, bundlingkan dengan barang yang paling laku saat itu apa. Jadi misalkan kita punya produk stok, terutama makanan ya. Makanan yang ini sudah mau expired nih barang nih. Kalau kita biarin, daripada kita obral hancur-hancuran harganya,
atau daripada dibuang, mending dia dibundling sama yang lagi tren saat itu apa. Dijadikan bonus itu bisa juga, atau dibundling biar harganya dia lebih turun. Nah, ini cara untuk menaikkan transaksi, increase transaction. Yang awalnya transaksinya cuma sekian, dinaikkan jadi sekian. Macam-macam caranya. Nah, tinggal kita cari apa nih yang kira-kira bisa di-upselling dari produk kita. Kalau misalkan contoh dari saya, di RH itu, kita bisa upselling di service. Artinya si pelanggan ini defaultnya dapat sistem biasa, tapi servernya gabungan, share server, share resource gitu ya. Nah, saya bisa upselling itu, saya bisa tawarin ke pelanggan, si customer. Mau nggak sistemnya lebih cepat lagi, Pak? Kalau mau lebih cepat, bisa pakai dedicated server, Pak, tapi ada biaya sekian. Nah, biasanya, oh ya Mas, saya pengen lebih cepat. Nah, akhirnya dia bayar lagi nih. Atau mau nggak timnya kami training secara offline? Kalau training offline, lebih jelas loh, Pak, dari training online, tapi ada biayanya. Nah, bisa kayak gitu. Jadi kita cari apa yang bisa di-up nih, sehingga jualan kita bisa lebih maksimal. Nah, ini cara untuk menaikkan penjualan ya, increase transaction. Nah, yang terakhir ada referention. Pas ya, nanti kita selesaikan jam 17.20, sisanya untuk tanya jawab. Nah, referention ini bagaimana cara orang memereferensikan produk kita. Nah, yang konsep stempel tadi ternyata bisa di-upgrade, yaitu call a friend. Jadi gini konsepnya. Kalau Anda datang sendiri, Anda saya stempel. Tapi kalau Anda datang ngajak orang lain, Anda saya stempel lagi, teman Anda juga saya stempel. Nah, jadi kalau Anda ngajak orang lain, Anda stempelnya dapat dua. Pertama, stempel karena Anda datang, karena Anda transaksi. Stempel kedua, karena Anda ngajak teman Anda. Nah, dengan itu kan kita mikir, gimana caranya saya menuin stempel ya? Ya, mending saya ajak teman saya, daripada saya transaksi terus di situ. Nah, ini salah satu cara. Dia mengajak orang lain untuk datang. Bisa juga pakai konsep reseller. Nah, yang sudah kami terapkan, kalau yang di RH ya dan di MyCommerce yang saya terapkan, affiliate marketer itu klien saya kan langganannya bulanan nih. Jadi setiap bulan mereka bayar. Setiap bulan mereka bayar yang paling murah 675.000, yang agak mahal 2 jutaan ya. Nah, orang pasti suka gratis kan? Milih mana, bayar atau nggak bayar? Ya pasti milih nggak bayar lah. Nah, artinya orang lebih suka nggak bayar, berarti kita kasih cara. Gimana caranya dia nggak bayar? Yaitu dia jadi affiliate marketer. Dia nawarin orang lain, nawarin temennya. Jadi saya bikin promo itu kayak gini. Kalau dia mereferensikan travel lain dan travel lain itu mau pakai RH juga, dia dapat free 1 bulan dan itu berlaku kelipatan. Artinya saya ajari si klien ini. Kalau Bapak mau pakai RH 1 tahun gratis bisa, Pak. Referensikan aja 12 orang, 12 travel. Kalau mereka closing, Bapak sudah dapat gratis 1 tahun. Gratis 1 tahun itu Bapak sudah menghemat lumayan loh, 675.000 kali 12 kan. Nah, akhirnya apa? Orang akan mikir, daripada saya bayar, mending saya suruh teman saya pakai. Nah, kalau dia pakai, saya dapat gratis. Dia nggak bayar. Nah, jadi dengan cara itu, si klien kita berubah menjadi marketing kita. Nah, ini coba kita cari, apa nih kira-kira dari produk kita yang bisa dipakai affiliate, konsep affiliate. Kalau dia mengajak orang lain, dia dapat bonus ini. Kalau dia ini, maka dia dapat bonus ini. Makanan pun bisa loh, jangan salah. Makanan itu bisa. Misal kayak Bu Ika ya. Bu Ika ini kan makanan, terutama kalau bisa makanan yang mahal sih, yang paling enak di affiliate kan, karena marginnya gede. Bisa juga di broadcast ke anak-anak kuliahan, mahasiswa-mahasiswa gitu. Jadi mereka bisa mereferensikan temannya untuk beli. Jadi konsepnya kayak dropship. Kalau mereka bisa mereferensikan, mereka dapat bonus sekian. Mereka dapat bonus apa. Nah, itu bisa juga. Atau klien kita mengajak orang lain bisa dapat apa. Atau konsep reseller ya. Nah, ini referensi. Jadi bagaimana klien kita, jadi konsepnya adalah happy customer, itu adalah marketing yang terbaik. Karena dengan dia suka dengan layanan kita, maka dia akan lebih bangga untuk mempromosikan produk kita. Dan ini kami terapkan dan ini luar biasa hasilnya, affiliate ini. Oke, jadi itu ya materi kita hari ini terkait bagaimana meningkatkan penjualan dengan mendatangkan customer baru dan memutar customer yang lama menjadi marketing kita. Nah, silakan. Kita punya waktu 10 menit untuk diskusi. Silakan kalau mau tanya jawab. Pak Sarwono, tempat strategis apakah termasuk sales optimization? Oh, pasti. Tempat strategis itu penting ya. Kita jualan bakso di masuk gang dalam sekali ya, sama di pinggir jalan. Oh, jelas lebih laku yang di pinggir jalan. Nah, jadi tempat strategis itu termasuk salah satu strategi untuk sales optimization, meningkatkan penjualan. Membuka cabang itu juga termasuk ya. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan.
Kalau mau datanya jawab. Monggo Mas Erwin, Pak Sarwono, Bu Nunu. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanya langsung, bisa lewat chat ya. Jadi banyak konsep yang bisa kita pakai. Atau ini juga dalam konsep-konsep lebaran kayak gini, kita bisa jualan makanan itu paketan. Seperti yang sempat saya diskusikan dengan Mas Ibad ya. Artinya bisa juga dalam kondisi kayak gini, kalau kita bisnisnya makanan, jual satuan ini kan repot ya. Jadi kita jual paket. Jual paket apa? Paket berbuka puasa, paket sahur gitu ya. Paket donasi lah istilahnya. Karena di bulan Ramadan gini banyak orang-orang baik yang mau berdonasi. Jadi kalau misalkan dia beli satuan maka akan mahal. Nah, kita buka paket 10 nasi kotak misalkan. Paket 10 nasi kotak harganya lebih murah memang. Kita profitnya lebih kecil, tapi kan faktor kalinya lebih gede. Nah, paket nasi kotak ini kita bisa tawarkan dua konsep. Bisa dia beli dan dia distribusikan sendiri. Artinya misal nih saya mau donasi ke masjid nih, saya bisa beli 10 paket rendang ke Mas Ibad, langsung saya sendiri yang kasihkan ke masjid. Atau kalau saya nggak mau repot, bisa juga ditawarin. Pak, kita punya paket 10, mulai dari 10 misalkan ya, 10 nasi ini. Bapak bisa donasikan sendiri, atau bisa kami bantu juga untuk donasikan. Kami punya list, Pak. Bapak mau donasi kemana? Ke panti asuhan ini kah? Ke masjid ini? Ke ini? Kita punya list di sini, Pak. Jadi Bapak bisa tinggal beli, nanti kami yang donasikan, kami yang deliver. Nah, bisa seperti itu. Jualannya paketan jadi. Nah, itu salah satu cara untuk menaikkan penjualan, increase transaction. Daripada jualan satu-satu, yang penting jualan langsung gelondongan, langsung banyak. Paket 10, paket 20. Gitu. Dan di momen-momen Ramadan gini banyak orang-orang yang dia belinya dalam volume besar. Dan dia pasti menimbang. Saya kalau beli satu-satu sekian, saya kalau beli grosir istilahnya dapatnya sekian. Nah, itu juga salah satu cara. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa lewat chat, bisa langsung tanya ya. Kita punya waktu 6 menit. Di sini ada Bu Elis. Silakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, atau ada yang sharing mungkin. Bu Tia, apakah ada tips dalam penerimaan mahasiswa baru saat ini? Nah, ini pas kemarin itu saya baru sharing dengan teman saya yang dia S2 manajemen bisnis di Taiwan. Jadi sebelumnya dia di UNER. UNER ini juga punya goal dalam mencapai target mahasiswa-mahasiswa baru ya, dengan segmen-segmen tertentu yang sudah mereka atur. Nah, artinya ada nggak gimana caranya kita meningkatkan mahasiswa baru saat itu ya. Nah, ini parameternya banyak sebenarnya. Artinya kita harus paham orang kuliah itu tujuannya apa sih? Tujuannya kebanyakan orang itu kerja. Kita nggak pungkiri itu. Banyak orang itu kuliah tujuannya biar bisa kerja, dapat tempat yang baik. Nah, berarti gimana cara meningkatkan mahasiswa ini mau masuk? Ya kita tingkatkan cara mereka, kita percepat cara mereka mencapai tujuannya. Nah, yang dilakukan UNER apa? Mereka langsung menjadi university company. Mereka gandeng perusahaan-perusahaan besar yang di mana mahasiswanya kalau lulus bisa langsung masuk situ. Nah, dan itu yang dilakukan kampus saya ITS. Dia merubah menjadi university company ITS itu. Jadi ketika orang masuk situ, orang sudah ada bayangan. Saya kalau mau masuk ITS, jadi gampangnya gini, sampai tercipta suatu image. Kalau saya mau masuk Garuda apa ya? Garuda itu punya satu divisi namanya Aero apa gitu loh ya. Caranya adalah kita masuk ITS karena sudah ada kerjasama di situ. Daripada kita daftar langsung itu lebih sulit. Atau kita mau masuk PJB, Pembangkit Jawa Bali ya, maka itu masuk elektronya ITS karena sudah ada kerjasama. Nah, artinya gimana cara meningkatkan mahasiswa baru masuk? Ya tingkatkan apa yang mereka kejar. Bangun sebanyak-banyaknya relasi dengan banyak perusahaan. Atau banyak tempat-tempat magang itu yang dijual ke mahasiswanya. Jadi dengan kampus di sini kita sudah ada loh program ikatan dinas dengan perusahaan ini, sehingga nggak sampai lulus itu sudah dapat kerja. Ketakutan mahasiswa itu apa sih? Nganggur kan ketika mau kerja, sudah lulus terus nganggur kan. Nah, selesaikan ketakutan itu. Gimana caranya? Ya kita kolaborasi sebanyak-banyaknya, gandeng perusahaan-perusahaan sebanyak-banyaknya.
Nah, bagusnya di SBC ini kan kumpulan pengusaha ya. Coba gandeng tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat-tempat magang gitu ya. Apalagi yang linear dengan jurusan yang kita punya. Kalau misalkan jurusan pendidikan ya gandeng sekolah-sekolah yang banyak. Jadi langsung bisa magang di sini, langsung bisa magang di situ. Nah, itu selling point. Orang itu takut nganggur. Nganggur itu bagi sebagian orang apa ya? Beban moral ya. Kita sudah kuliah 4 tahun, lulus kok masih nganggur gitu. Nah, selesaikan masalah itu. Jadi gandeng, saran saya adalah gandeng tempat-tempat yang mereka bisa kerja, mereka bisa magang di situ. Sayang poinnya di situ. Beasiswa itu sekarang sudah banyak ya. Kalau kita cuma bermain di beasiswa, sulit bersaing di situ. Cari aja yang bisa nyalurin kerja sekalian. Nah, itu kalau saran saya. Mungkin dari yang lain juga bisa membantu ya, berdasarkan pengalamannya masing-masing. Baik, Coach. Oh ya, Banyak. silakan. Luar biasa. Jajak Allah dan kesiro. Iya, itu sebenarnya masuk dalam materi saya yang lain, namanya key success factor. Key success factor ini adalah kunci di mana kita bisa bertarung tanpa harus bunuh-bunuhan ibaratnya ya. Gampangnya gini nih, key success factor. Untuk segmen saya, atau di sini ada nggak siapa? Yang bisnisnya e-commerce kemarin saya lupa. Nah, salah satu perusahaan saya bergerak di e-commerce ya. Atau yang RHC lah, yang sudah proven, yang sudah jalan ya. Market size-nya travel di database saya itu ada 4.000 lebih. Ada 3.500 sampai 4.000-an. Bayangkan, ngapain saya harus nyari ke 4.000 ini, saya datengin satu-satu kan repot ya. Maka ada namanya key success factor. Dalam key success factor ini KSF ya, KSF ini ada namanya leverage. Jadi daripada kita memfokuskan untuk berjualan ke 4.000 itu, kita harus paham 4.000 travel ini mereka melekat kemana. Dalam case saya, mereka melekatnya ke asosiasi. Semua travel umroh pasti melekat ke asosiasi. Itu pasti sudah. Berarti fokus saya adalah asosiasi. Kenapa? Asosiasi cuma ada 8. Asosiasinya 8, travelnya ada 3.500. Yang penting saya kejar yang 8 daripada saya kejar yang 3.500. Berarti fokusnya digeser. Yang saya kejar adalah bagaimana saya dekat ke asosiasi ini, saya bangun kerjasama yang baik dengan asosiasi. Saya pegang asosiasinya, saya pegang travel di bawahnya. Artinya di situ kita nggak mengejar bayangan gitu ya. Atau semua travel ini pasti beli LE atau pasti beli visa. Provider visa tidak sebanyak jumlah travel. Yang mending saya gandeng provider visa. Kalau saya sudah pegang provider visanya, saya pegang travel di bawahnya. Nah, itu salah satu key success factor, itu leverage namanya. Jadi kita berfokus pada di mana klien kita melekat. Apa sih yang dikejar klien kita? Nah, kita fokusnya di situ. Ketika kita pegang itu, selesai sudah. Kita pegang bawah-bawahnya semuanya. Nah, termasuk dalam sistem saya e-commerce. UMKM melekat ke dinas koperasi, sudah kita gandeng aja dinas koperasinya, selesai masalah. Nggak usah kita jadi marketing, biar mereka jadi marketing. Tinggal kita profit sharing di situ kan. Nah, jadi di situ kita menjadi tidak mengejar bayangan. Kita nggak kejar pasar yang banyaknya, kita kejar yang konsep B2B-nya. Itu lebih nggak capek, hasilnya lebih jelas. Nah, kira-kira begitu juga. Ada lagi mungkin yang mau tanya? Silakan, kalau ada satu pertanyaan terakhir. Kalau mau lewat chat silakan, mau tanya langsung silakan. Oke, belum ada ya? Kalau belum ada, kita cukupkan dulu untuk sesi sore ini. Kita juga persiapan berbuka puasa ya. Nah, insya Allah mulai minggu depan akan saya coba untuk visit ke masing-masing ini ya, teman-teman ya. Nah, saya mulai dari yang paling dekat dulu seperti Pak Sarwono. Mas Erwin ini kan dekat dengan saya ya. Jadi nanti coba kita jabri-jabrian. Nah, mulai minggu depan, mulai minggu depan ini, mulai besok ini ya. Nanti akan coba saya visit ke masing-masing teman-teman di sini. Kita coba lihat apa nih kendala bisnisnya. Karena sebenarnya konsep mentoring dalam SBC itu kita lebih banyak diskusinya daripada banyak materinya. Cuman banyak diskusi itu akan lebih enak kalau offline daripada online. Karena kalau offline seperti yang dulu di Bekasi ya sama Sibat sama Bu Tia itu lebih enak, kita lebih masuk pendekatannya. Jadi solusi itu bisa lebih tepat sasaran. Kalau online gini kadang ada kendala koneksi gitu ya, kadang ke interrupt sama yang lain. Jadi kalau bisa nanti setelah hari raya kita akan coba agendakan KPB itu offline.
Dan KPB nanti itu akan lebih banyak sharing dari masing-masing peserta daripada saya. Nanti saya akan kasih materi sedikit, sisanya sharing. Jadi masing-masing cerita, oh masalah saya ini, gimana solusinya gitu ya. Akan lebih banyak tanya jawabnya nanti, lebih banyak ceritanya. Oke, untuk sementara, untuk sore ini kita cukupkan dulu ya, sudah jam 17.32. Kita persiapan berbuka. Terima kasih atas perhatiannya, sudah ikut berpartisipasi pada KPB sore ini. Semoga materi-materi yang didapat ini kita bisa praktekkan ya. Kalau ada kebingungan jangan sungkan tanya ke grup atau langsung japri ke saya ya. Jadi di situ kita bisa sharing karena tujuannya di sini kita adalah saling sharing, saling mengembangkan. Oke, dari saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Semoga puasa kita bisa berkah ya. Semoga bisnis kita juga semakin bisa berjalan lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Oke, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Coach. Sama-sama. Oke. Selamat berbuka puasa, selamat persiapan buka puasa. Amin, amin. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih Mas Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya end meeting ya.